bukan sama kayak Roh Kudus ya. Hidayah ini adalah semacam petunjuk. Jadi misalnya orang yang petunjuk, jadi Allah arahkan orang itu untuk agar dia tuh ke jalan yang tepat gitu. Misalnya kayak orang-orang mualaf ya, belum mualaf tuh mereka dikasih awal Allah hidayah, sehingga mereka tuh mau belajar, mereka pelajari ya. Jadi nggak seperti mimpi guys, mimpi ketemu Nabi Muhammad lalu masuk Islam, enggak. Mereka tuh hidayah tuh semacam petunjuk, sehingga menggerakkan mereka untuk belajar. Mereka pelajari agama mereka, kitab, mereka pelajari Islam gitu. Mereka komparasi dan akhirnya mereka menemukan kebenaran. Jadi hidayah itu logis guys. Kalau dikatakan Allah kasih hidayah itu logis, karena itu adalah dorongan dari Allah agar mereka ini belajar, belajar untuk memahami. Nah, ini beda dengan konsep Roh Kudus yang yang menafikan adanya akal yang Tuhan berikan gitu. Seakan-akan akal yang Tuhan berikan ini nggak berguna pada saat itu gitu guys, paham ya? Tapi kalau hidayah beda, manusia dituntut untuk berpikir, memahami gitu logikanya guys. Bagi saya itu juga penghinaan ya, atau bentuk lain dari penghujatan terhadap Roh Kudus. Di mana ada sekelompok anak-anak muda yang membuat sebuah drama yang mempermainkan Roh Kudus. Jadi kodok dikira Roh Kudus. Jadi ini mungkin bagi mereka sebuah lucu-lucuan saja, tapi bagi kami orang Kristen enggak. Bahkan kami pun tidak berani melakukan hal bodoh seperti ini ya. Ya memang, jadi gini, jadi ini mengaku itu bodoh, tadi itu konyol, tapi dia nggak sadar esensinya gitu guys. Ya konyol orang-orang. Jadi sebenarnya kalau dia mau sadar ya, dia langsung itu mengatakan ya, dia nggak sadar tapi dia mengatakan kalau kayak gitu tuh percaya Roh Kudus tuh konyol gitu guys. Apa namanya tadi dibilang ya, hal-hal bodoh gitu, karena percaya pada sesuatu yang yang tidak terbukti gitu guys. Coba Roh Kudus itu seperti apa ya? Kalau dikatakan kepenuhan Roh Kudus ya, seperti apa rasanya dan seperti apa itu? Karena kalau Anda menyebut sesuatu, karena Roh Kudus itu mereka anggap sebagai oknum, kayak jin lah gitu atau roh lah gitu kan, ya semacam roh lah. Itu bentuknya seperti apa gitu, bentuk roh itu seperti apa gitu. Mereka nggak bisa menjabarkan seperti apa suaranya, ton suaranya, bass treble-nya, semacamnya gitu. Seperti apa gitu. Kayak apakah mereka bicara Roh Kudus dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa, mereka bisa menjelaskan itu. Cuma kayak kita tadi itu guys, kayak tadi itu kan betul-betul hanya pengakuan saja gitu. Kalau misalnya saya mengakui saya didatangi oleh seorang itu, saya bisa sebutkan orangnya misalnya. Oh, yang datangi saya itu janggutnya putih misalnya, rambutnya panjang atau pendek, bisa. Karena kita melihat dan mendengar. Suaranya seperti apa? Ya, suara saya dengar tuh mirip kayak dialek apa gitu. Bisa guys, ini nggak berdasarkan sederhana ngaku doang gitu. Makanya ini beda dengan konsep hidayah yang Islam yang merupakan hidayah itu kita tidak mendengar suara apapun itu hidayah. Tiba ada di hati kita terbesit ya, di pikiran kita terbesit, oh kayaknya begini deh gitu, itu hidayah gitu. Kita tiba-tiba merasa kayaknya ini kayaknya ini apa deh, ada yang coba memberikan petunjuk deh. Dengan misalnya kita dibenturkan dengan sesuatu misalnya gitu kan, kita menemukan ayat misalnya ini kayaknya itu hidayah guys. Atau Allah atau Tuhan kasih kita, Allah kasih kita suatu bencana misalnya, atau apapun itulah tanda lah gitu dari dia gitu, berupa ya yang kita alami lah gitu guys. Nah itu hidayah. Jadi antara Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan hidayah tuh kita tahu di mana letak logik dan tidak logiknya gitu guys. Karena di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah adalah dosa menghujat Roh Kudus. Mari kita melihat di dalam Matius 12 ayat 32. Apabila seorang Nah, ya. Ini kalau Yuli mengatakan dosa tidak akan diampuni oleh Allah menghujat Roh Kudus. Nah, ini menurut saya agak aneh, guys. Kenapa? Karena kan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Asal percaya di Tuhan, dosa manusia ditebus. Jadi tidak ada ceritanya dosa tidak diampuni. Dosa yang tidak akan diampuni itu nggak ada seharusnya, guys. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau dia sudah datang untuk menebus dosa manusia dengan syarat percaya di Tuhan,
Ya, dosa ditebus gitu. Berarti kalau dosa ditebus, tidak akan ada dosa yang tidak diampuni, karena semuanya ditebus Yesus gitu, guys. Ini namanya kontradiksi. Apa dia sadar dengan itu gitu. Nah, lalu yang kedua, kita akan bacanya ya. Nanti kita juga akan menyampaikan lengkapnya gitu, guys. Kita akan lihat konteks lengkapnya. Nah, tentang untuk menunjukkan itu siapa itu Roh Kudus. Jadi bunyinya adalah apabila seorang mengucapkan suatu, di Matius pasal 12 ayat 32 ya, kita akan lihat yang konteks lengkapnya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Nah, jadi kalau orang mengucapkan sesuatu menentang Yesus, anak manusia ini kan Yesus kan, dia akan diampuni. Itu guys. Diampuni guys gitu. Nah, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, tapi kenapa kalau menentang Roh Kudus tidak akan diampuni? Padahal mereka mengaku Yesus itu Roh Kudus sama dengan Allah Bapa juga gitu. Berarti kalau kita harusnya logikanya ya, kalau sama mereka bertiga nih ya. Jadi kalau kita menentang anak manusia, sama dengan menentang Roh Kudus, sama dengan menentang Allah gitu kan. Karena kan tiganya sama, satu gitu. Tapi faktanya tidak. Ini buktinya mereka adalah beda oknum, guys. Jadi menentang Yesus itu nggak apa-apa, diampuni. Tapi menentang Roh Kudus tidak diampuni, guys, gitu. Berarti kalau tidak diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu artinya tidak ada penebusan dosa. Paham ya? Karena ini ada yang tidak diampuni gitu. Kalau penebusan dosa kan semua diampuni karena dosa ditebus. Ternyata tidak, guys. Tidak ada penebusan dosa gitu. Berarti ada dosa yang diampuni, ada yang tidak gitu. Jadi kalau kita ngomong ampuni dengan tidak, itu bukan ditebus, guys. Beda, guys ya. Ditebus dengan diampuni itu beda. Misalnya gini, saya buat salah nih. Saya diampuni sama yang sempat saya buat salah gitu. Diampuni. Itu berarti hubungannya antara saya dengan dia. Misalnya saya buat salah dengan Tuhan, ya kan? Lalu Tuhan mengampuni saya. Hubungannya cuma dua arah gitu, guys. Tidak ada yang ketiga gitu. Tapi kalau ditebus, ada yang ketiga gitu. Berarti kalau ngomong mengenai ada dosa diampuni yang tidak diampuni, berarti tidak ada orang ketiga, tidak ada yang ketiga gitu. Berarti ini murni hanya begitu dengan Tuhan. Jadi kalau kita minta ampun, ya kita akan diampuni gitu, guys. Tapi ada yang tidak diampuni gitu kan. Nah, beda dengan ditebus gitu. Ditebus itu tidak ada istilah diampuni dan tidak diampuni. Kan semua dosa ditebus itu. Makanya mereka katakan manusia itu cukup percaya Yesus Tuhan pasti masuk surga gitu kan. Klaimnya pasti masuk surga. Karena cuma satu, percaya Yesus Tuhan gitu. Padahal tidak segampang itu, bro. Ini dikatakan ada dosa diampuni dan tidak diampuni gitu. Kalau tidak diampuni, berarti tidak ada penebusan dosa. Ya kan? Artinya Yesus tidak menebus dosa. Karena toh ada dosa yang tidak diampuni, guys, gitu. Ya kan? Jadi kalau dikatakan Yesus, berarti kalau gitu Yesus nggak mampu menebus dosa yang ini gitu. Jadi sekali lagi ini logika, guys ya. Ini fakta pertama kita tangkap di sini adalah Yesus itu bukan Roh Kudus, ya. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus posisi lebih tinggi daripada Yesus. Kalau kita mengucapkan sesuatu tentang Yesus, itu nggak apa-apa diampuni. Tapi kalau menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Berarti Roh Kudus ini lebih tinggi dari Yesus gitu. Nah, nanti kita akan lihat siapa Roh Kudus yang maksud di ini, guys. Yang kedua tadi, berarti tidak ada penebusan dosa. Karena dosa tidak diampuni. Karena kalau kita ngomong penebusan dosa, itu berarti ada orang ketiga yang menebus, yaitu Yesus gitu. Tapi ini tidak gitu. Kan antara kita dengan Tuhan saja gitu. Jadi apakah Tuhan mengampuni? Tidak gitu, guys. Tidak ada penebusan. Penebusan itu ada faktor lain gitu. Jadi ini ngomong tentang tidak ada penebusan artinya, guys. Tidak ada penebusan dosa. Yang berlaku adalah ada dosa diampuni, ada yang tidak, guys. Itu poinnya. Mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, saya sih terus berdoa sebenarnya buat Ustadz Agustan dan mualaf yang lain ya, ketika mereka dengan leluasa menghujat Roh Kudus, menghujat Yesus gitu ya. Saya masih terus berdoa bagi mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh bukan menghujat Yesus atau Roh Kudus, guys. Mereka ingin buka logika Anda, logika kalian gitu. Kenapa sih kalian tuh kalau tadi dia katakan itu konyol dan bodoh, ya itulah kalian lakukan gitu. Kenapa kalian masih melakukan itu gitu, ya kan? Karena ini kalau dikaji, guys, nggak masuk akal. Tuhan yang bisa mati disalib, apalagi tadi itu kok bisa mereka tuh tiba-tiba pinter paham Alkitab karena kepenuhan Roh Kudus gitu.
Padahal untuk paham sesuatu tuh hanya perlu belajar, ya, modal ilmu apa gitu guys. Kayak saya memahami Alkitab Quran hadis itu saya pakai ilmu pemahaman bahasa guys, bahasa yang benar. Maka saya sering katakan kan, dia apa ini apa arti kata menggenapi, mereka ngerti arti kata menggenapi itu adalah nambah sehingga lengkap. Itu kan bahasa Indonesia standar guys, pemahaman bahasa aja gitu, untuk memahami kalimat, memahami konteks gitu kan. Yang dibutuhkan pemahaman bahasa Inggris, bahasa Indonesia, beberapa bahasa asing lain gitu, logika gitu. Itu yang penting, bukan kepenuhan Roh Kudus gitu. Jadi bukan monopoli orang-orang Kristen. Untuk memahami Alkitab itu bukan monopoli orang Kristen. Orang Kristen yang katanya apa dipenuhi Roh Kudus, enggak. Siapapun bisa memahami Alkitab kalau dia memakai logikanya gitu, mengkajinya gitu guys. Apapun itu, mau Anda mengkaji Quran, ngaji Alkitab, ngaji hadis, itu pakai akal dan pikiran, bukan apa dipenuhi Roh Kudus atau apapun itu guys. Mereka supaya mereka diampuni dosa-dosanya, supaya mereka masih ada kesempatan untuk bertobat. Diampuni dosanya, bukankah dosa itu tebus Yesus gitu guys? Kalau itu tebus Yesus berarti tidak ada pengampunan, paham ya? Karena ditebus Yesus gitu. Kayak saya punya salah sama warung utang gitu. Nah, kalau pemilik warung mengampuni kan utang kamu lunas bro, aman gitu. Tapi kalau ada yang nembus kan, saya nggak minta ampun. Kenapa? Saya akan berkata, kamu nggak minta ampun sama saya, kamu berutang kan? Apa yang saya minta ampun pak? Itu utang saya ditebus sama si Anu gitu. Tapi kalau dosa ditebus tidak ada pengampunan guys, paham ya? Tapi kalau di Juli masih mengatakan apa dosa diampuni, itu kan konsep Islam, dosa diampuni. Ya, tobat tuh konsep Islam guys. Dalam kisah itu seharusnya tidak mengenal tobat. Kenapa? Karena dosa dosa ditebus. Jadi kalau Anda berutang ya. Jadi kalau ada yang menebus utang Anda, ya, kalau asal Anda percaya pada dia, itu Anda logika berpikir adalah Anda tidak perlu takut berhutang guys. Karena ditebus utang Anda gitu. Jadi konsep tobat itu hanya logikanya masuk hanya di dalam Islam gitu. Islam jelas mengajarkan kalau Anda bersalah minta ampun, minta maaf. Menyesal dengan sungguh-sungguh dan bertobat, tidak melakukannya lagi gitu. Ini konsep Islam yang jelas gitu, tidak ada ambigu di dalamnya gitu. Nah ini jelas, kalau dia kan beda. Yang logika kita mengatakan kalau penebusan dosa itu ya berarti dosa apapun kan ditebus, berarti nggak masalah sebenarnya kalau ada dosa gitu. Tinggal karena dari tebus gitu guys. Kayak kita berutang dari tebus gitu kan. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak berutang gitu. Yang menahan kita tidak berutang gitu, ya kan? Toh penebusnya ada gitu, dengan sukarela menebus utang kita gitu, ya kan? Nah, jadi kalau digandengkan tobat nggak masuk akal guys, nggak masuk akal. Karena tobat gimana dosa ditebus gitu kan? Dia tobat dari utang, ngapain? Utangnya dibayarin kok gitu kan? Gitu loh guys. Jadi apa fungsi orang yang membayarkan utang dia kalau dia tuh tidak tobat dari utang gitu, paham ya? Makanya dalam Islam itu logis. Kenapa kita nggak boleh berutang? Karena nggak ada yang bayar utang kita guys, kita utang sendiri gitu. Jadi gini loh, Islam ya, kita berutang, anggap dosa utang. Hitam itu kita utang di warung kita waspada, karena nggak ada yang nebus utang kita sendiri gitu. Jadi kalau kita nggak mampu ya kita bangkrut, ya kan? Baik kita makanya kita ada konsep tobat dalam Islam. Tobat berutang loh, nanti utang kamu menggunung, apakah kamu sanggup membayarnya gitu. Tapi kalau konsep sebelah ya, konsep di Juli ini kan nggak bisa dikatakan gitu guys. Kamu jangan berutang ya, tobat ya. Nanti apa kamu sanggup bayar? Loh bukan saya yang bayar loh, ini yang bayar nebus nih. Enak guys. Dan ingat semua dosa kan tebus Yesus. Asal percaya sama dia gitu. Enak guys. Ada berutang itu, jadi jawabannya beda. Kenapa kamu nggak berutang? Ya saya nanti saya sanggup bayar gitu. Tapi yang kalau ada lain mengatakan gitu kan, kenapa aku nggak berutang? Saya nggak usah bayar. Orang kita kan gampang membantah. Bro, kamu nggak perlu takut nggak bayar. Itu kamu ditebus utang kamu itu. Itu ada penebus utang itu orang kaya tuh guys. Kan yang asal kita percaya sama dia, utang kita apapun ditebusnya gitu. Ya kan? Nah, jadi itu logika berpikir seperti itu guys. Gampangnya gitu kan. Bapak Ibu silahkan berdoa bagi mereka supaya mereka juga diampuni dosa-dosanya dan berhenti menghujat Roh Kudus. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, sekarang kita akan lihat Roh Kudus itu apa sebenarnya guys ya. Ini. Nah,
Kita lihat Roh Kudus. Bentar ya. Nah, ini sudah selesai. Kita kan lihat konteks lengkap, guys. Ini biar kita sambil konteks lengkapnya gitu. Jadi apa dimaksud Roh Kudus itu? Nah, jadi ini ngomong tentang hari Sabat ya. Ini usah kita apa lah, karena ini apa nggak terlalu berkenaan ya. Kita langsung pangkas ya, tapi tidak menghilangkan konteks ya. Nah, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi ketika itu kejadian jadi Sabat ya. Jadi ini pertentangan antara orang-orang Yahudi dengan dengan Yesus. Mereka protes, kenapa di Sabat kamu lakukan ini? Karena boleh. Yesus katakan loh, Musa memerintahkan, Daud memerintahkan buat kebaikan dari Sabat gitu. Jadi Yesus pengen meneruskan mereka gitu guys. Intinya Sabat itu boleh asal berbuat kebaikan. Kayak dia ini bukan orang sakit gitu kan. Nah, ia dengan keras mereka memberitakan siapa dia gitu. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, siapa itu dimaksud oleh Nabi Yesaya? Nah, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Nah, maksudnya itu rohku ini adalah ciptaan Allah gitu. Ciptaan Tuhan. Kayak kita nih kan, kita tahu juga guys. Roh kita nih milik Allah ya. Raga kita, semuanya kita ini milik Allah. Di Allah menaruh rohnya ke atas kita gitu. Ya, karena memang itu bukan hanya berlaku kepada Yesus, tapi kepada semuanya gitu. Dan ayat ini bukan ngomong tentang Yesus ya. Kita akan teliti ya. Nih. Dan ia akan memaklukkan hukum pada bangsa-bangsa. Ingat, ia akan memaklukkan hukum pada bangsa-bangsa. Berarti ini ngomong tentang hukum guys. Hukum. Berarti bukan sekadar ajaran. Beda ya ajaran sama hukum. Ajaran Tuhan yang terbatas kayak Yesus tuh. Yesus mengajar. Tapi nggak sampai hukum. Kenapa? Karena hukum tuh adalah praktek bernegara. Ingat. Ya, hukum itu praktek bernegara. Praktek pokoknya punya standar guys. Kayak kalau minimal kayak hukum kampung gitu. Jadi ada perangkatnya gitu guys. Itu baru jadi kalau dikatakan ia akan memaklukkan hukum pada bangsa-bangsa, ini berarti ngomong tentang seseorang yang nantinya, ini kita akan nanti ya, yang akan digenapi itu nanti dia tuh akan memaklukkan hukum pada bangsa-bangsa. Ingat, hukum tuh berarti ya diterapkan guys, dalam bentuk dia yang memaklukkan itu gitu. Berarti dia tuh haruslah berkuasa dulu. Karena kalau dia tidak berkuasa, dia tidak bisa memaklukkan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Nah, faktanya Yesus tidak pernah berkuasa. Bahkan ajarannya diselewengkan oleh manusia, gitu kan? Ajaran sunat dia, ajaran cerai dan segala macam itu diubah-ubah gitu. Dan Yesus nggak bisa memaklukkan hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak berkuasa gitu. Jangan memaklukkan hukumnya untuk menyelamatkan diri sendiri, dia nggak mampu versi Kristen kan? Dia mati salib gitu guys. Jadi ini ngomong tentang nabi yang lain. Siapa itu? Nabi akan perjelas di ayat berikutnya. Nah, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Nah, ingat ya, dia tidak akan berbantah. Ingat, Nabi Muhammad itu tidak berbantah, guys. Dalam artian tidak kayak Yesus gitu. Yesus jelas dia berbantah-bantahan kan. Jadi Yesus ini dibantah oleh orang Yahudi gitu. Nabi Muhammad tidak gitu. Bedanya ya. Nabi Muhammad itu dia tidak kayak Yesus, yang mana Yesus tuh membantah gitu, langsung head to head, debat gitu kan. Nabi Muhammad itu tidak debat guys, dia tidak membantah, dia hanya menyampaikan. Dan bahkan jadi Nabi Muhammad tuh ketika dilempari kotoran dia diam. Ya, dia diam, dia tidak membantah gitu guys. Dalam artian dia tidak konfrontir Nabi Muhammad itu gitu kan. Itu maksudnya tidak berbantah gitu. Bahkan ketika waktu itu malaikat tuh kota Taif itu kesal malaikat kan Jibril, dia katakan kalau nggak mau aku bisa balikkan kota Taif ini. Nabi Muhammad tidak gitu, karena Nabi Muhammad sayang pada orang itu kan.
saya berharap nanti dari umat ini akan lahirlah orang-orang yang memperjuangkan Islam gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan berbantah gitu guys. Kalau Yesus kan jelas dia berdebat terus nih dengan ahli Taurat gitu, orang Farisi gitu kan. Nah, tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suara jalan-jalan. Nah, beda sama Yesus. Yesus mengajar jalan-jalan kan. Yesus mengajar di mana-mana gitu. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu tidak seperti itu gitu guys. Ya, dia tidak. Nabi Muhammad itu tidak didakwah di jalan-jalan, tidak. Nabi Muhammad itu adalah dakwah pada pengikutnya saja gitu. Ya kan? Nah, jadi intinya adalah ini bukan ngomong tentang Yesus tapi tentang Nabi Muhammad gitu. Nah, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, kalau mengatakan ia menjadikan hukum itu menang, berarti dia harus berkuasa. Karena